Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar komputer, yaitu Ibu Lalita Sari, SAG MSI, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang media sosial. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yang beranggotakan saya Vivi Rinawati dan teman saya Aulia Rahmadi. Di sini kami akan menjelaskan dari mulai pengertian media sosial, karakteristik media sosial, jenis-jenis media sosial, penggunaan media sosial, UU ITE yang membahas tentang media sosial, sampai fatwa sosial. Baik, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Pengertian media sosial. Istilah media sosial yang dikemukakan oleh Laugay berasal dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi dan kata sosial diartikan sebagai faktor sosial. Menurut Nasrullah, media sosial diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Kemudian ada karakteristik media sosial. Yang pertama, jaringan. Merupakan infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data. Yang kedua, informasi. Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Yang ketiga, arsip. Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Yang keempat, interaksi. Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Yang kelima, simulasi sosial. Media sosial memiliki karakter sebagai medium yang berlangsung di masyarakat secara virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dapat dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Yang keenam, ada konten oleh pengguna. Di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Konten oleh pengguna merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama atau tradisional, di mana khalayak sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distributif pesan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media sosial. Media sosial terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada media jejaring sosial, merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata, mampu membentuk jejaring pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah Facebook dan LinkedIn. Yang kedua, jurnal online atau blog. Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Pada awalnya, blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Secara mekanis, jenis media sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau .net, dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman web blog gratis seperti WordPress atau Blogspot. Yang ketiga, jurnal online sederhana atau microblog. Tidak berbeda dengan jurnal online atau blog, microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk melakukan dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging yang paling banyak adalah Twitter. Keempat, media berbagi atau media sharing. Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen, video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah YouTube, Photobucket, Snapfish, dan lain sebagainya. Kelima, penanda sosial atau bookmarking. Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah
delicious.com, stumblupon.com, dik.com, reddit.com, dan untuk di Indonesia ada Lintasmi. Yang keenam, media konten bersama atau wiki. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerjasama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu penggunaan media sosial. Dalam menggunakan media sosial, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan, menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain, selektif dalam menyebarkan informasi, dan menjaga etika berbahasa dalam mengomentari sesuatu, serta harus selalu ingat dengan hak cipta. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dihindari saat bermain media sosial dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang melanggar kesusilaan. Yang ketiga, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir ada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada fatwa dalam media sosial. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman. Yang pertama itu Al-Quran. Firman Allah yang memerintahkan pentingnya tabayun atau klarifikasi ketika memperoleh informasi, seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Yang kedua itu hadis. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." Baik, sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.